Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Seperti biasa, silahkan disimak video berikut ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, darah dipompa ke seluruh bagian tubuh manusia oleh suatu organ. Organ tersebut merupakan salah satu organ utama yang berperan dalam sistem peredaran darah. Organ ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia, termasuk memompa darah ke seluruh ruangan yang ada pada organ tersebut loh. Nah, jika kalian ingin merasakan kerja dari organ tersebut, coba sekarang pegang dada kalian. Sudah? Iya. Apa yang dapat kalian rasakan? Apakah ada bagian yang berdenyut? Ya, tentu ada ya. Nah, organ itu disebut dengan jantung. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita tentang jantung dan pembuluh darah. Oke, kita mulai dari jantung. Ya, jantung merupakan organ yang terdiri dari kumpulan otot jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga darah dapat mengalir dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Nah, organ jantung ini terdiri atas serambi atau disebut juga dengan atrium dan bagian bilik atau disebut juga dengan ventrikel. Bagian serambi terdiri atas serambi kiri dan serambi kanan yang terletak di bagian atas jantung. Sedangkan bilik terdiri atas bilik kiri dan bilik kanan yang terletak di bagian bawah jantung. Darah yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan, sehingga di serambi kanan mengandung karbon dioksida. Kemudian darah melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup tricuspidalis fungsinya agar darah tidak kembali ke serambi kanan. Kemudian dalam bilik kanan, darah akan dipompa melewati arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru agar karbon dioksida lepas dan darah mengikat oksigen. Untuk darah yang berasal dari paru-paru akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga dalam serambi kiri darah mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri akan turun melewati katup bicuspidalis menuju bilik kiri.
Kemudian bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Anak-anak, dinding yang ada pada bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan karena bilik kiri harus bekerja ekstra untuk memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Sedangkan vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Berikut ini tabel perbedaan pembuluh arteri dan vena. Letak pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan letak pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh. Dinding pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Arah aliran darah pembuluh nadi keluar dari jantung, sedangkan arah aliran darah pembuluh balik menuju ke jantung. Selanjutnya, denyut dari pembuluh nadi terasa, sedangkan denyut pembuluh balik tidak terasa. Jumlah katup pada pembuluh nadi ada 1, yaitu pada pangkal jantung, sedangkan jumlah katup pada pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Nah, jika bagian tubuh kalian terluka, pembuluh nadi akan mengeluarkan darah yang memancar, sedangkan pembuluh balik akan mengeluarkan darah yang menetes. Oke anak-anak, itu dia tadi pemaparan tentang materi jantung dan pembuluh darah. Ibu harap kalian sudah lebih paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Untuk materi selanjutnya tentang sistem peredaran darah akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.